semuanya, balik lagi bersama dengan Pak Endar di video pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, pada video kali ini Pak Endar ingin membahas materi pendidikan agama Kristen kelas 12 KD 3.2 bab yang ke-7. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu tema berjudul hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Nah, pasti kalian masih ingat materi yang kita bahas di pertemuan minggu lalu. Kita membahas mengenai bagaimana pandangan gereja terhadap multikulturalisme. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih spesifik berkaitan dengan bagaimana kita seharusnya hidup berdampingan bersama dengan orang yang berbeda iman dengan kita. Nah, anak-anakku, saya mulai dengan sebuah pertanyaan untuk teman-teman bisa pikirkan dan kalian bisa jawab. Apa tantangan yang pernah kamu hadapi sebagai minoritas di tengah lingkungan? Nah, kita tahu bahwa kekristenan di Indonesia adalah agama yang minoritas. Kita di Indonesia pasti sudah tahu akrab dengan hal ini. Meskipun demikian, tentu ada hal-hal yang menyenangkan yang kita bisa rasakan ketika kita bersama dengan orang yang berbeda iman dengan kita. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tentunya kita juga akan menghadapi atau pernah menghadapi tantangan yang kita rasakan karena kita minoritas. Nah, mungkin kalau kalian punya pengalaman berkaitan dengan tantangan yang kalian hadapi sebagai minoritas di tengah lingkungan, baik itu ketika kalian ada di rumah, di lingkungan pergaulan di rumah atau di sekolah, kalian bisa tuliskan pendapat kalian atau pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa selain ada tantangan yang kita hadapi sebagai minoritas di negeri ini, ada juga hal-hal indah yang kita bisa rasakan. Saya percaya teman-teman pasti punya sahabat yang berbeda iman dengan kalian. Tentu kalau kita melihat bahwa pengalaman hidup kita mengajarkan bahwa ternyata kita bisa bersahabat dengan semua orang. Entah itu dia adalah orang Kristen itu sendiri atau seiman dengan kita, bahkan orang-orang atau teman-teman kita yang berbeda iman dengan kita. Nah, kalau kalian pernah memiliki pengalaman yang indah bersama dengan sahabat kalian yang berbeda iman dengan kalian, dan hubungan itu masih sampai sekarang masih berlangsung, atau teman-teman punya pengalaman indah yang tidak mungkin bisa kalian lupakan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, dari dua pertanyaan awal yang tadi saya tanyakan kepada kalian berkaitan dengan tantangan maupun pengalaman indah, itu merupakan dinamika dalam sebuah kehidupan. Apalagi kita hidup di tengah masyarakat majemuk, di mana kita pasti akan menghadapi yang namanya perbedaan, baik itu perbedaan pandangan berkaitan dengan pandangan politik, pandangan agama, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, seringkali kalau kita tidak menyikapinya dengan benar, seringkali membuat yang namanya adalah konflik. Nah, seringkali yang terjadi di Indonesia adalah banyak konflik yang berlatar belakang karena agama yang berbeda. Banyak konflik antar agama di Indonesia yang terjadi karena kurangnya pemahaman kehidupan bertoleransi dalam diri seseorang. Nah, kita tahu di Indonesia ada banyak konflik yang terjadi karena kurangnya pemahaman atau kurangnya penerapan prinsip toleransi yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Nah, mungkin kalian bisa menyebutkan beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan konflik yang terjadi karena latar belakang agama. Nah, anak-anakku, dalam relasi kita bersama dengan orang yang berbeda iman dengan kita, ada beberapa sikap yang biasanya muncul. Sikap yang pertama itu melihat bahwa semua agama itu sama saja. Nah, sikap ini melihat semua agama itu relatif. Sikap seperti ini tidak menolong kita karena akibatnya kita akan kurang menghargai agama atau keyakinan kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, hanya agama saya yang paling baik dan benar. Nah, sikap seperti ini hanya akan melahirkan fanatisme belaka.
Nah, ini yang seringkali menjadi penyebab lahirnya konflik horizontal antar umat beragama. Nah, sikap yang ketiga adalah toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi adalah saya mau hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain atau orang yang berbeda iman dengan kita. Nah, itu adalah sikap yang tepat. Tetapi sikap toleransi itu tidak cukup karena harus dibarengi dengan sikap yang keempat, yaitu sikap menghargai orang lain. Jadi sikap menghargai orang lain yang berbeda iman dengan kita itu adalah salah satu hal yang atau salah satu sikap yang harus kita pupuk, yang harus kita jalankan agar relasi kita dengan orang yang berbeda iman dengan kita itu bisa tercipta. Nah, saya percaya bahwa sikap yang ketiga dan keempat itu adalah sikap yang harus kita kembangkan, yaitu sikap toleransi dan menghargai. Kalau kita semua punya konsep untuk saling bertoleransi dan menghargai, pasti perdamaian dan suasana yang damai itu bisa tercipta. Begitu pula sebaliknya, jika kalau kita tidak melakukan sikap yang ketiga dan empat, dan justru kita berpikir melakukan atau punya pemikiran sikap yang pertama dan kedua yang kita miliki, tentu konflik horizontal itu pasti suatu saat bisa akan terjadi. Nah, di sini ada 3 sikap yang tampak ya dalam hubungan antar umat beragama. Ada 3, yang pertama adalah sikap yang dinamakan eksklusivisme. Apa yang dimaksud dengan eksklusivisme? Teman-teman bisa melihat di layar, yaitu sikap yang memandang agamanya sendirilah yang paling benar dan baik. Nah, setiap kita punya keyakinan bahwa agama kita memang agama yang benar, oleh karena itulah kita meyakini agama kita. Tetapi kadang-kadang sikap eksklusivisme itu tidak pada tempatnya untuk kita tunjukkan. Nah, seringkali kita bersikap eksklusivisme sehingga akhirnya kita memandang agama lain lebih rendah dibandingkan agama kita. Nah, itu yang salah. Nah, itu yang seringkali membuat terjadinya konflik. Nah, lalu yang kedua, sikap yang dinamakan inklusivisme, yaitu mengakui kepelbagian atau keberagaman agama-agama. Nah, lalu sikap yang ketiga adalah pluralisme, yaitu bermacam-macam agama berinteraksi dalam suasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan rohani meskipun mereka berbeda. Nah, sikap yang ketiga inilah yang seharusnya kita miliki, yaitu kita bisa berinteraksi dengan orang yang berbeda agama dengan kita, dilandasi dengan sikap saling menghargai. Meskipun kita berbeda, kita punya pandangan terhadap keyakinan kita yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, tapi itu bukan menjadi sebuah alasan untuk terjadinya konflik dalam hubungan antar umat beragama. Nah, di Lukas pasal 10 ayat 35 hingga 37 dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang-orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, apa yang dikatakan di Lukas pasal 10 ayat 35-37 ini adalah cuplikan dari kisah utuh yang Tuhan Yesus gambarkan berkaitan dengan perumpamaan orang Samaria. Nah, pasti kalian sudah tahu dan sudah mengerti perumpamaan tentang orang Samaria. Kita bisa lihat di situ siapakah sesama kita. Ternyata sesama kita adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Bukan orang yang seagama dengan kita, bukan orang yang kelihatannya rohani tetapi ternyata tidak menunjukkan kerohaniannya itu dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang berbelas kasihan adalah orang yang harus kita teladani. Dalam hal ini adalah orang Samaria. Nah, saya rindu setiap kita sama seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan kepada orang Israel yang saat itu jatuh ke dalam sebuah masalah, yaitu dia harus mengalami
pencurian dan juga penganiayaan oleh penyamun. Ya, kalau kalian tahu, orang Samaria itu sangat bermusuhan ya dengan orang Israel atau orang Yahudi. Itulah yang menyebabkan ada konflik pada saat itu antara orang Samaria dan orang Israel. Meskipun demikian, meskipun latar belakangnya seperti itu, orang Samaria ini tidak menganggap itu sebagai hal yang harus dipermasalahkan, sehingga dia tidak mau menolong. Bukan seperti itu, aku nggak mau menolong, ini orang yang membenci aku nggak mau melakukan itu. Tidak, yang dilakukan oleh orang Samaria ini justru menunjukkan belas kasihan dan mengasihi orang itu, merawat orang itu sampai akhirnya orang itu bisa sembuh lagi. Nah, kita bisa lihat dari kisah ini bahwa hidup bersama dengan orang yang berbeda iman itu adalah suatu hal yang mungkin bisa terjadi, adalah hal yang sangat-sangat bisa terjadi dilakukan di masyarakat. Sama seperti orang Samaria, dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang berbeda iman dengan dia. Nah, gambaran masyarakat rukun kita bisa lihat dari Mazmur 133. Di situ adalah gambaran yang Tuhan inginkan agar itu bisa tercipta. Pada saat itu harus tercipta di orang-orang Israel. Meskipun itu Mazmur itu adalah sebuah Mazmur yang biasanya mereka nyanyikan, kebudayaan orang Israel, tetapi kita bisa belajar, kita bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Mari kita ciptakan masyarakat yang rukun seperti yang tertulis di Mazmur 133. Baik, anak-anakku, itu saja yang Pak Indar ingin sampaikan dari materi pembelajaran berkaitan dengan hidup bersama dengan orang yang berbeda iman dengan kita. Pak Indar berharap apa yang Pak Indar sampaikan pada video pembelajaran kali ini bisa berguna bagi setiap kita dan menjadi pedoman bagi kita untuk kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahwa hidup bersama dengan orang yang berbeda iman dengan kita adalah suatu keniscayaan atau suatu hal yang bisa terjadi. Mari kita sama-sama menjadi pelopor untuk bisa bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita yang berbeda iman dengan kita. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.